Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 1. Perkenalkan, nama saya Farinisya Bukanaung dengan NIM 2414201209 dari kelas A4 semester 1. Dengan saya Cecilia Melinda Manapato dengan NIM 2414201082 dari kelas A4 semester 1. Berbicara mengenai dampak korupsi dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia, bahwa korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dalam jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebenarnya harus ada keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, korupsi juga sering terjadi ketika aparat menerima keuangan untuk mempercepat pelayanan atau memungut uang terhadap pelayanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya. Fenomena tersebut sering terjadi pada berbagai layanan pemerintahan di Indonesia. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang lainnya yang menggunakan layanan pemerintahan. Di satu sisi mempercepat dan mendahulukan pelayanan, tapi di sisi lain tentunya merugikan pengguna layanan yang sudah mengantri lebih dahulu. Masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk terhadap otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics, dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak hormat seperti yang terjadi di Indonesia. Konsep demokrasi dipahami sebagai tak sekadar kedaulatan rakyat, tetapi operasionalisasi kedaulatan rakyat yang menjadi tampak nyata, antara lain dalam proses pemerintahan, pembuatan keputusan-keputusan yang bersifat kolektif serta mengikat. Pengertian demokratisasi menunjuk pada proses perubahan dari sistem politik yang otoriter menuju sistem politik demokratis. Dengan cara pandang demikian, praktek korupsi mesti dipahami dalam bingkai konflik berbagai kepentingan nyata yang menyertai proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Pemimpin dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan peran penting yang sangat menentukan, khususnya dalam usaha pencapaian tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan juga merupakan seni atau teknik, sekaligus ilmu dalam memberikan proses perintah atau anjuran, serta pengertian-pengertian agar dapat dipahami oleh orang-orang dan supaya kekuasaan untuk mengajak, mempengaruhi, menggerakkan, dan berjalan dengan baik. Dan supaya melakukan demi pencapaian tujuan pemimpin harus ada dalam suatu kelompok organisasi. Dengan demikian, keberadaan pemimpin bisa dapat dikenal oleh anggota ataupun masyarakat yang luas dalam kepemimpinannya nanti.
Definisi korupsi politik. Terdapat perbedaan pendekatan untuk mendefinisikan korupsi politik. Dalam konsep klasik, istilah korupsi politik dimaknai sebagai interaction hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. Lord Acton mengkaitkan permasalahan korupsi politik dengan penyalahgunaan sifat kekuasaan participate pemerintah monarki yang lalim pada saat itu. Perhatian terbesar Lord Acton yaitu pada sifat ambisi korupsi dalam kedudukan sebagai penguasa. Ia menyatakan bahwa semua kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan mutlak maka korupsi absolut terjadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu A. Kerugian keuangan negara, B. Suap menyuap, C. Penggelapan dalam jabatan, D. Pemerasan, E. Perbuatan curang, F. Benturan kepentingan dalam pengadaan, G. Gratifikasi. Layanan jasa publik juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik meliputi A. Penyedia jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Penyedia jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Penyedia jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik didefinisikan oleh Harry B. Mayo tahun 1960 sebagai berikut. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita akan masuk dalam bagian C, yaitu korupsi politik dan korupsi birokrasi, atau dalam tanda kurung besar melawan kecil. Pada definisi ini yang diberikan banyak ilmuwan, korupsi ini merupakan setiap transaksi di antara pelaku sektor swasta dan publik melalui barang-barang kolektif yang melanggar hukum yang diubah ke dalam hadiah untuk kepentingan pribadi. Kritik pelayanan terhadap definisi ini, yaitu definisi ini tidak membedakan dengan jelas antara korupsi politik dan korupsi birokrasi. Definisi ini menjelaskan keterlibatan utama negara dan badan negara dalam korupsi. Namun tidak dijelaskan tentang level otoritas di mana korupsi ini terjadi atau dalam tanda kurung pelayanan publik di era tatanan normal baru dan seterusnya. Dalam definisi ini yang lebih tegas, korupsi politik mencakup pembuatan kebijakan politik. Korupsi politik ini atau korupsi besar terjadi pada sistem politik tingkat tinggi. Korupsi politik terjadi ketika politisi dan badan negara yang berhak membuat dan menegakkan undang-undang dalam nama masyarakat merupakan masyarakat yang mereka lakukan korupsi.
Korupsi terjadi ketika pembuatan keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, situasi, status, dan kekayaan mereka. Kemudian, korupsi politik ini dapat dibedakan dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, di mana korupsi dalam administrasi negara dalam implementasi diakhiri oleh politik. Bahkan ketika perbedaan antara korupsi politik dan birokrasi agak meragukan karena hal ini tergantung pada pemisahan politik dari administrasi yang kurang jelas pada hampir semua sistem politik di Indonesia. Perbedaan tersebut penting dalam terminologi, analitis, dan praktis. Korupsi politik ini terjadi pada level negara yang paling tinggi, dan hal ini memiliki akibat politik dalam tanda kurung Khalifa et al. Pada level 2019. Korupsi politik ini tidak hanya mengacu pada penyalahgunaan sumber daya, tetapi juga mempengaruhi cara keputusan itu dibuat. Korupsi politik merupakan manipulasi institusi politik dan peraturan prosedur dan sistem politik. Dan hal ini sering mengakibatkan kerusakan institusi nasional. Korupsi sesuatu yang lebih daripada penyimpangan dari norma-norma formal dan hukum tertulis, dari kode etik profesional dan peraturan peradilan. Korupsi politik ini terjadi ketika undang-undang dan regulasi lebih kurang disalahgunakan secara sistematis, tidak dilakukan secara profesional, diabaikan, atau bahkan dirancang agar sesuai dengan government village kepentingan mereka. Korupsi politik ini merupakan penyimpanan dari nilai hukum rasional dan prinsip negara modern, dan permasalahan dasarnya merupakan lemahnya akuntabilitas di antara pemerintahan dengan pemerintah, secara khusus negara otoriter. Dalam dasar hukum terhadap praktek, korupsi selalu dievaluasi dan dinilai lemah, dan lebih jauh benar-benar menjadi subjek pelanggaran hukum oleh penguasa. Korupsi politik tidak hanya terjadi pada sistem otoritarian, namun hal ini juga terjadi pada negara yang menganut demokrasi liberal yang terbukti dari banyak skandal korupsi yang telah diungkapkan di pengadilan. Meskipun begitu, dengan mempertahankan hubungan implementasi otoritarianisme dan korupsi politik dan definisi korupsi politik dalam konteks progeneratif, negara diselewengkan untuk melayani kepentingan penguasa. Seseorang akan melihat bahwa inti permasalahan korupsi politik sangat berbeda antara rezim otoriter dan demokrasi liberal. Kita masuk dalam D, yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Seperti munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, dan menguatnya plutokrasi, dan yang terakhir hancurnya kedaulatan. Sekian dari hasil diskusi kami mengenai materi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Namun sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin mengajak teman-teman yang sudah mau lulus dari tingkat SMA maupun SMK untuk mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, silahkan mencari info di Google maupun sosial media lainnya yang tertera dengan akun Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian, terima kasih.